Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Afifi Amirullah dari Akuntansi Syariah B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Tata Kelola Perusahaan dengan dosen pengampu Muhammad Kosatik MBA. Kita di sini akan membahas tentang implementasi Good Corporate Governance dalam perspektif Islam. Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan di antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan atau stakeholders lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Good corporate governance adalah kebutuhan suatu perusahaan, baik untuk pemilik perusahaan, pengelola, penasehat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tercapainya tujuan perusahaan. Manfaat Good Corporate Governance. Manfaat yang pertama yaitu mengurangi agensi cost. Manfaat yang kedua, mengurangi biaya modal. Manfaat yang ketiga, meningkatkan nilai saham dan citra perusahaan. Manfaat yang keempat, menciptakan dukungan stakeholders. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Islam. Prinsip yang pertama adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid mengajarkan untuk senantiasa mengingat bahwa dirinya hanyalah makhluk Allah yang harus taat kepadanya dan melaksanakan segala perintah serta meninggalkan larangannya. Yang kedua ada prinsip takwa dan ridho. Prinsip atau asas takwa dan ridho menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun. Asas takwa kepada Allah dan ridhonya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi takwa kepada Allah dan ridhonya. Yang ketiga ada equilibrium atau keseimbangan dan keadilan. Tawazun atau mizan atau keseimbangan dan al-adalah atau keadilan adalah dua sebuah konsep tentang equilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik sekalipun memiliki implikasi sosial yang kemudian sering menjadi wilayah al-adalah atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Yang keempat ada kemaslahatan. Kemaslahatan yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan sebagai perwujudan dari kehendak Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance merupakan komitmen utama untuk dapat mewujudkan tidak hanya pertumbuhan usaha jangka pendek, tetapi juga untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Pada umumnya perusahaan yang telah menerapkan Good Corporate Governance menggunakan tahapan berikut ini. Tahap yang pertama ada tahap persiapan, yaitu ada awareness building, yaitu langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting Good Corporate Governance dan komitmen bersama dalam penerapannya. Berikutnya masih dalam tahapan persiapan, yaitu Good Corporate Governance Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance saat ini. Tahap persiapan yang terakhir ada Good Corporate Governance Manual Building, yaitu langkah-langkah berikutnya setelah asesmen dilakukan. Tahapan yang kedua ada tahap implementasi, yaitu ada sosialisasi untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi Good Corporate Governance, khususnya mengenai pedoman penetapan Good Corporate Governance. Berikutnya ada implementasi. Kegiatan yang dilakukan jalan dengan pedoman Good Corporate Governance yang ada berdasarkan pedoman yang telah disusun. Berikutnya ada internalisasi.
Tahap jangka panjang dalam implementasi internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan good corporate governance di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja dan berbagai peraturan perusahaan. Tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yaitu tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan good corporate governance yang telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas governance yang ada. Penerapan etika Islam dalam berorganisasi yang menjamin perlakuan jujur dan adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan organisasi yang baik. Good corporate governance dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah, maka good corporate governance akan memotivasi organisasi yang jujur, adil, dan akuntabel. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.